Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Debun. Oke para sedulur, nggak berasa tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Desember 2024. Dan memang kemudian di bulan tersebut timnas kesayangan kita semua, timnas sepak bola Indonesia, timnas Garuda akan menjalani match-match penting dalam turnamen sepak bola antar negara-negara di Asia Tenggara atau yang disebut sebagai Piala AFF ya teman-teman, yang mana kemudian memang PSSI memberikan hak otonomi khusus kepada Coach STY untuk kemudian memilih pemain-pemain yang akan dibawa oleh si Coach STY ini ke Piala AFF. Nah teman-teman, berkaitan dengan Piala AFF ini kemudian STY memutuskan hanya akan membawa pemain under 22, pemain usia di bawah 22 tahun, dengan pengecualian ada 2 pemain di luar kelompok umur tersebut, yaitu Pratama Arhan dari Suwon FC di Liga Korea Selatan dan juga Asnawi Mangku Alam dari Port FC dari Liga Utama Thailand. Yang jelas teman-teman, ketika saat ini sudah dilakukan pemanggilan ya, dan pemanggilan tersebut saat ini yang dipanggil adalah 33 pemain yang nanti akan menjalani TC di Bali, dan selanjutnya akan diperas tinggal 23 pemain yang kemudian akan mengikuti Piala AFF ya teman-teman, yang memang formatnya adalah nanti sistem home dan away. Nah teman-teman, mengingat kemudian Piala AFF ini bagi sebagian para supporter sepak bola Indonesia ataupun fans berat timnas sepak bola Indonesia seperti saya gitu kan, itu saya berharap sebetulnya kita bisa mencapai mencapai capaian yang terbaik. Dan karena kemudian ini sudah membawa nama negara, walaupun sebagian pengamat kemudian beranggapan bahwasanya piala tersebut tidak begitu berarti karena nggak masuk kemudian kalender resmi FIFA gitu kan, dan cuma merupakan pesta olahraga antar negara-negara di Asia Tenggara khususnya di sepak bola. Tapi kalau saya sendiri teman-teman, saya ngerasa itu suatu membawa nama baik bangsa, membawa reputasi bangsa kita kan. Dan tentunya juga walaupun kemudian Coach STY mengatakan kenapa dia membawa pemainnya adalah pemain di bawah usia 22 tahun, alasannya untuk regenerasi, kemudian untuk mempersiapkan tim untuk di SEA Games, dan tentunya untuk melihat pemain-pemain yang berbakat dari pemain-pemain muda Indonesia. Itu teori ya gitu kan. Tapi kemudian kalau kita sebagai supporter ataupun fan, kebanyakan memang harapannya tampilan yang terbaik, dan kalau bisa kemudian kita menjuarai atau timnas kita mengangkat trofi daripada Piala AFF tersebut. Kita tahu ya teori-teori yang teori-teori seperti itu. Harapan kita simpel sih, namanya sebagai fans ya gitu kan. Dan ketika saya lihat kemudian memang banyak di media sosial ketika kemudian tim-tim di Asia Tenggara ini menurunkan tim-tim intinya gitu kan, tim-tim senior intinya seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia, itu jelas banget ya mereka akan menurunkan skuad utama mereka di timnas senior mereka gitu kan, yang memang mereka memiliki keuntungan karena memang kalaupun di tempat-tempat mereka ada beberapa nama-nama naturalisasi ya, pemain naturalisasi cuma main di liga mereka ya, naturalisasi yang memang kemudian sudah bermain di liga-liga lokal itu selama 5 tahun kemudian dinaturalisasi. Dan tentunya federasi sepak bola setempat juga mudah untuk mengaturnya ya, ketika kemudian pemain-pemainnya bermain di liga lokal. Dan kesulitannya memang untuk timnas kita lah, pemain-pemain inti timnas kita lah pemain diaspora yang memang kemudian memperkuat tim-tim di Eropa yang saat ini liganya masih aktif. Artinya memang kemudian klub tempat mereka bernaung tentunya juga punya hak untuk kemudian menolak atau tidak melepas pemain-pemain yang kemudian masih mereka pakai, masih mereka gunakan aktif dalam liga gitu kan. Nah ini salah satu kesulitan khusus. Tapi memang kemudian ketika kita lihat, saya lihat ya di media sosial, berbagai macam platform media sosial, banyak sebenarnya saat ini suara sumbang, suara miring, suara kekecewaan gitu kan. Wajar ya, namanya kita supporter, namanya fan. Saya sendiri pun juga merasa kecewa gitu, karena bayangan saya ini
kalaupun itu nggak penting, tapi saya pikir ketika kita udah ngikut membawa nama negara kita, tentunya memang harapan fan itu semua penonton ya harapannya timnas kita bermain bagus dan kemudian menang, itu aja gitu kan. Teori-teori tentang regenerasi, tentang pemain muda segala macam itu sebetulnya kita nggak begitu ngerti ya. Kalau kemudian memang alasannya untuk regenerasi gitu kan, untuk pemain-pemain muda, nyatanya juga ada 2 pemain yang memang kemudian bukan pemain di bawah usia 22 tahun. Yang jelas teman-teman, harapan kita semua sebetulnya kemarin-kemarin sih, tapi ini sudah terjadi ya, harapan kita kayak saya pribadi juga adalah kemudian memberi kesempatan pemain-pemain yang ada di timnas senior yang nggak mendapatkan menit bermain yang cukup gitu kan, yang main di liga lokalan seperti Sananta Arhan, Witan Sulaiman ataupun Ricky Kambuaya. Ini kan pemain-pemain yang kemudian memang dipanggil di timnas senior tapi kemudian tidak mendapatkan menit bermain yang cukup, taruh kata seperti Malik Rizaldi gitu kan. Artinya dikasih kesempatan mereka gitu kan untuk kemudian menunjukkan kemampuan mereka gitu kan. Dan saya pikir memang juga memberikan rasa gitu, rasa keadilan juga untuk pemain-pemain Liga 1 yang sepertinya juga terpinggirkan. Pemain-pemain Liga 1 banyak juga yang bagus kan, seperti kemudian si Vano ya, Stefano Lillipali yang lagi bagus-bagusnya dengan Borneo FC, dan kemudian ada juga pemain kita yang main di liga lokalan, di lokalan Asia Tenggara seperti Sadil Ramdhani gitu kan. Kemudian juga pemain-pemain yang memang sering bermain di senior tapi kemudian nggak dapat menit bermain tadi yang saya bilang, seperti Yakub dan Yance Sayuri kan menit bermainnya nggak begitu banyak ya. Saya berpikir memang kemudian mereka diberi kesempatan, dan kalau memang untuk regenerasi ya di mix gitu kan, dicampur kemudian dengan pemain-pemain muda under 22. Nah, memang kemudian kan ini memberikan rasa keadilan, memberikan, jadi nggak akan timbul apa ya, disharmoni di antara para pemain sepak bola baik yang main-main di liga lokal, kemudian yang kemudian main di timnas, dan juga dengan pemain yang nggak mendapatkan menit bermain dengan pemain-pemain diaspora yang otomatis merupakan oke lah, mereka kemampuannya memang di atas rata-rata, yang memiliki menit bermain dan jadi pilihan utama teman-teman. Dan ini memang kemudian banyak yang kemudian suara sumbang, teman-teman baca di media sosial tuh banyak ya, bukan? Apalagi kalau kemudian kita berkaca pada dua pertemuan terakhir timnas kita berhadapan dengan jumpa dengan Vietnam, kalaupun kita berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali gitu kan, di kualifikasi Piala Asia kemarin gitu kan, di Piala Asia kemarin, tapi memang di kualifikasi, tapi memang Vietnam waktu itu kan memang kalaupun kalah dia juga tampil terengginas, dan dia memang sepertinya juga menguasai permainan ketika jumpa Indonesia kemarin gitu kan. Ya memang tampaknya memang pastinya kalau membawa pemain-pemain under 22 di bawah usia 22 tahun pastinya juga menurut saya juga kesulitan. Dan saya sendiri juga tampaknya juga sepertinya mau nonton itu udah, ketika yang mau dibawa coba pemain-pemain di bawah usia 22 tahun ya rasanya kayaknya saya juga apa ya, lack motivation, nurun lah motivasinya mungkin teman-teman yang senang. Karena kalau menurut saya ini juga merupakan bisa jadi blunder ya gitu kan, kalau kemudian nanti juga ketemu tim-tim seperti Thailand, Malaysia ataupun Vietnam, kemudian timnas kita sampai kalah banyak gitu kan. Karena saat ini memang semangat antusiasme para penonton pecandu sepak bola itu lagi bagus-bagus ya, dan ini yang memang harusnya dijaga itu. Nah, terlepas dari itu ya, ini adalah keputusan PSSI dan juga keputusan daripada Coach STY. Bukan apapun ya kita menerima. Cuman memang ada banyak kemudian PSSI juga dan Coach STY sebenarnya mendengarkan apa sih keinginannya para netizen, apa sih keinginannya para fans. Karena kita ini kan juga pemain ke-12 gitu yang setia nonton. Kayak saya itu setia nonton timnas kita dari zaman saya masih kecil ya, nonton Piala AFF itu udah berapa kali gitu kan, dan memang dari 14 kali gelaran Piala AFF itu Indonesia belum pernah mendapatkan mengangkat trofi. Yang terbanyak adalah Thailand 7 kali, kemudian diikuti Malaysia, Vietnam, dan kemudian Singapura. Nah ini memang kemudian jadi PR sebenarnya menurut saya. Saya cuman di mata para fan-nya timnas sepak bola Indonesia, di luar terlepas dari teori-teori nggak penting lah itu katanya, nggak apalah levelnya udah beda gitu kan, tapi ini kan memang bawa nama baik bangsa gitu kan,
dan juga untuk memuaskan para fans timnas sepak bola Indonesia. Nah, kita nggak ngerti lah gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sebetulnya harus kemudian didengarkan ya oleh PSSI. Teman-teman, sorry ini sambil ngobrol suaranya berisik nih dari pagi tadi di kampung halaman saya di Jogja sini hujan terus teman-teman. Nah, mungkin sekedar itu aja ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya sih seperti itu. Kemarin sih harapannya juga pemain-pemain senior yang memperkuat timnas senior nggak mendapatkan menit bermain yang banyak dipakai, dan kemudian Liga 1 yang bagus-bagus dicoba gitu kan, dicampur dengan U22. Toh kalau kemudian memang mau mencoba kemampuan timnas U22 untuk SEA Games segala macam kan, friendly match juga bisa dilakukan gitu kan. Kalau ini namanya udah turnamen ya, pastinya juga harapannya seluruh lapisan masyarakat Indonesia itu kan tingkatan pengetahuannya tentang sepak bola beda-beda. Kalau sekedar kayak saya pengennya nonton gitu kan, nonton timnas kita main bagus dan kalau bisa menang aja. Teori-teori regenerasi segala macam kita nggak begitu ngerti lah gitu kan. Nah itu aja lah obrolan kita malam hari ini karena ini berisik banget teman-teman. Oke, gitu aja. Salam seduluran dari saya dari kanal YouTube-nya Pak Dudung ya. Salam sepak bola.